Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosit Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kesetimbangan benda tegar. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan koefisien gesekan untuk batang yang bersandar pada dinding. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada batang AB homogen, panjangnya 12 meter, beratnya 200 Newton, bersandar pada dinding vertikal yang licin di B dan bertumpu pada lantai horizontal di A yang kasar. Batang AB membentuk sudut 60 derajat dengan bidang horizontal. Jadi ini adalah gambarnya ya. Ini batang AB membentuk sudut 60 derajat dengan bidang horizontal, bertumpu di lantai pada titik A dan bersandar di dinding pada titik B. Keterangan berikutnya, jika batang ini tepat akan menggeser, pertanyaannya besar koefisien gesekan di A itu berapa? Oke Sobat 100, kita gambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Pertama, batang ini kita anggap punya gaya berat karena di sini sudah diketahui beratnya 200 Newton. Kita gambarkan gaya beratnya itu tepat di tengah-tengah panjang batang AB. Kita simbolkan W. Kemudian karena bersentuhan dengan lantai, kita gambarkan gaya normalnya ke atas, NA. Lalu di sini lantainya kasar ya, karena lantainya kasar ada gaya gesek F. Terus batang bersandar pada dinding di titik B, berarti ini ada gaya normal NB, arahnya ke kanan. Nah yang ditanya koefisien gesekan di A itu berapa? Oke Sobat 100, di sini kata kuncinya adalah batang tepat akan menggeser. Kalau tepat akan menggeser artinya batang itu belum benar-benar bergeser. Karena kata kunci ini, maka Sobat 100 pertama tinjau poros di titik A, yang mana kalau tepat akan menggeser maka total momen gaya di A itu haruslah sama dengan 0. Nah kalau kita jadikan A ini sebagai poros, maka batang ini dipengaruhi oleh gaya beratnya sendiri dan gaya normal di NB ya. Nah yang pertama, untuk gaya normal NB ini lengan gayanya yang warna merah, yang mana ini nilainya adalah AB sin 60 derajat. Jadi ini batang AB memiliki panjang AB, terus lengan gaya warna merah ini ada di depan sudut 60 derajat, makanya kita pakai sin 60 derajat. Kalau ini ditarik gaya ke kanan, maka akan menghasilkan momen gaya yang searah jarum jam. Karena searah jarum jam ini nanti tandanya negatif. Kemudian untuk gaya berat batang AB, lengan gayanya yang warna biru ini nilainya adalah sama dengan setengah AB cos 60 derajat. Jadi ini ingat, titik berat itu ada di setengah panjangnya ya. Karena ini ada di samping sudut, jadi nilai yang lengan gaya warna biru ini sama dengan jarak yang di bawah ini. Jarak yang di bawah ini kan di samping sudut 60 derajat ya, makanya kita pakai cos 60 derajat. Nah ini kalau ditarik gaya ke bawah, maka arah momen gayanya berlawanan arah jarum jam. Karena berlawanan arah jarum jam, pakai tanda positif ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, W kalikan setengah AB cos 60 derajat dikurangi NB kalikan AB sin 60 derajat, nilainya sama dengan 0. Karena ini ada tanda negatif, ini kita pindah ruas dulu ya, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, W kalikan setengah AB cos 60 derajat nilainya sama dengan NB kalikan AB sin 60 derajat. Ada AB di ruas kiri, ada AB di ruas kanan, ini bisa kita coret habis. Maka tinggal W kalikan setengah cos 60 derajat nilainya sama dengan NB kalikan sin 60 derajat. Kalau kita ingin menentukan berapa nilai NB, berarti sinus 60 derajat ini pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi NB sama dengan W dibagi dengan 2 tangen 60 derajat. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Bentuk ini kita simpan dulu. Jadi yang pertama kita tinjau pergerakan secara dinamika rotasi, yang mana kalau batang tepat akan menggeser, total momen gayanya sama dengan 0. Sekarang kita tinjau gerakan translasinya, yang mana saat batang itu tepat akan menggeser atau bergeser, maka total gayanya itu harus sama dengan 0. Pertama kita tinjau gaya yang arah vertikal, ada NA dan gaya berat W. Yang NA ke atas, gaya berat W-nya ke bawah. Maka kita tuliskan di sini NA dikurangi W sama dengan 0. Atau kalau W-nya pindah ruas, berarti NA itu nilainya sama dengan W. Ini simpan dulu ya Sobat 100.
Jadi yang total gaya arah vertikal nilainya sama dengan 0, yang total gaya arah horizontal itu nilainya juga haruslah sama dengan 0. Sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, yang arah horizontal ini ada NB dan gaya gesek F. NB-nya ke kanan, gaya gesek F-nya ke kiri. Maka kita tuliskan di sini NB dikurangi F nilainya sama dengan 0. F-nya pindah ruas jadi NB sama dengan F. Ingat gaya gesek F itu adalah mu kalikan gaya normal ya. Gaya normalnya adalah NA karena gaya gesekannya di titik A. Maka kita tuliskan di sini NB sama dengan mu kalikan NA. NB-nya tadi adalah W per 2 tangen 60 derajat. NA-nya tadi W. Jadi kita tuliskan di sini W per 2 tangen 60 derajat nilainya sama dengan mu kalikan W. Ada W di ruas kiri, ada W di ruas kanan. Ini bisa kita coret habis. Maka mu sama dengan 1 per 2 tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3, berarti mu sama dengan 1 per 2 akar 3 ya. Nah, ini kalikan sekawannya, jadi kalikan akar 3 per akar 3. Maka yang di atas tinggal akar 3, yang di bawah jadinya 1 per 2 dikalikan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 ketemu 3, 3 kali 2 ketemu 6. Jadi mu nilainya itu sama dengan 1/6 akar 3. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada batang bersandar pada dinding terus bertumpu pada lantai di titik A, yang mana lantainya kasar, ditanya besar koefisien gesekan di A, maka cara menghitungnya atau cara mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 tinjau total momen gaya di batang tersebut nilainya harus sama dengan 0. Ini secara gerakan rotasinya dulu ya. Nah Sobat 100 cek, ini saya gunakan poros di A ya. Kalau poros di A berarti gaya yang mempengaruhi batang ini agar bisa berotasi itu adalah gaya berat batang dan gaya normal di NB ya. Nah Sobat 100 cek ya, untuk gaya berat batang ini lengan gayanya yang mana, terus menghasilkan momen gaya arahnya kemana. Yang NB juga lengan gayanya yang mana, menghasilkan momen gaya arahnya kemana. Di sini saya gunakan untuk momen gaya yang arahnya berlawanan arah jarum jam tandanya positif, yang searah jarum jam tandanya negatif. Nah selanjutnya Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti dapatkan bentuk NB itu berapa kalinya W gaya berat. Ini langkah pertama, sigma tau sama dengan 0. Nah, setelah meninjau gerakan rotasinya, yang berikutnya Sobat 100 tinjau gerakan translasinya. Karena tepat akan bergeser, maka total gayanya harus sama dengan 0. Yang pertama kita tinjau gaya arah vertikalnya ya. Arah vertikal ada NA dan gaya berat. Nanti Sobat 100 dapatkan nilai NA itu berapa kalinya gaya berat. Terakhir, Sobat 100 cek gaya pada arah horizontal. Ini total gayanya juga harus sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Gaya horizontal itu ada NB dan gaya gesek F. Nah nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai mu-nya itu berapa dengan cara substitusi ini ya. Di sini melibatkan NB dan NA. Sobat 100 substitusi NB tadi berapa kalinya W, NA juga berapa kalinya W. Nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai koefisien gesekan di A itu berapa. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.